Nah, jadi intinya itu membuat objek 3D dengan menggunakan software Corel Motion Studio ya. Selain Corel Motion Studio, Anda juga bisa menggunakan software apa namanya Ulit ya, Ulit Cool 3D. Cuma Ulit itu cukup lama ya, cukup lama, software yang cukup lama. Jadi digantikan dengan Corel Motion Studio ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang pembuatan objek 3D yang mana animasinya di situ nanti untuk lebih dari satu objek ya. Itu animasinya untuk lebih dari satu objek ya. Nah, oke, silakan kalau mau dimatikan kameranya ya nggak apa-apa. Di on kan juga nggak apa-apa, dimatikan boleh ya. Kalau pengen ngirit kuota, kameranya di off kan saja, ganti yang lain ya. Nah, di sini akan saya share satu bentuk video ya. Sudah tampil? Di sini kalau ini karena videonya kecil ya, karena videonya kecil jadi pecah ya. Jadi intinya di sini ada satu objek seperti ini ya, dua objek. Jadi ada dua objek yang mana objeknya di situ terdiri dari gambar akuarium ikannya dan tag akuariumnya ya. Ini. Nah, kontennya itu kontennya ya. Nah, di dalam gambar objek akuarium ini ketika dia berjalan ya, ini ada videonya. Jadi yang di dalamnya ini video ya. Di dalamnya ini video bergerak ya. Nah, ini ikannya jalan nih sebenarnya ya. Kemudian dia berputar yang mana tampilan belakangnya ini beda dengan tampilan bagian depan ya. Jadi muter nih dia sebenarnya. Nah, jadi tagnya tetap jalan maju, ini muter ya. Nah, tagnya jalan maju ini muter. Set. Nah, kemudian tampil. Kalau untuk membuat bingkainya, kemarin sudah kita bahas ya. Untuk membuat bingkainya kemarin sudah kita bahas. Jadi menggunakan software ya. Menggunakan software Corel Draw. Itu untuk pengaturannya ya. Nah, untuk membuat yang seperti tadi, pembuatannya di sini bisa kita atur dengan menggunakan software Corel Draw seperti kemarin, atau kita buat sendiri dengan menggunakan Shape Tool. Cuma kalau pakai Shape Tool di sini nanti agak susah ya, karena apa? Objeknya itu kompleks ya. Jadi pertama buat titik dulu gini, kemudian di sini melengkung ya. Nah, ini melengkung. Kemudian lurus. Nah, ini kan susah kalau pakai ini. Nah, ya. Ini lurus. Ini lurus. Ini harusnya lurus nih. Ya. Jadi agak susah nih buatnya kalau pakai ini. Nah, paling gampang kalau kita menggunakan Corel Draw seperti yang kemarin, ya. Kita menggunakan Corel Draw seperti yang kemarin. Nah, pada intinya di situ nanti selain bingkai, ya. Jadi bingkainya saya buat sederhana saja ya. Nanti untuk yang latihannya Anda bisa buat sendiri dengan menggunakan Corel Draw atau yang lainnya. Ya, boleh pakai Corel Draw, boleh pakai Illustrator ataupun yang lainnya untuk proses pembuatan ya. Nah, ini saya buat sederhana dulu. Jadi intinya di sini nanti ada 3 objek. Yang pertama bingkai. Ya. Nah, yang pertama bingkai kita buat double gini. Ya. Kemudian yang kedua nanti perlu
objek untuk menampung movie-nya ya. Jadi perlu objek untuk menampung movie-nya ya. Nah, movie-nya ini bisa kita buat dengan menggunakan satu objek kotak. Ya. Nah, gini. Nanti kotaknya ini diletakkan di dalam bingkainya. Ya. Nah, kalau saya ubah bevel-nya, objek satu ya. Saya ubah bevel-nya dari objek style, kemudian bevel, general, ya. Kemudian saya pilih jenis bevel-nya, misalkan yang ini aja, misalkan ya, drag langsung ya, drag sini. Nah, maka bevel-nya nanti atau bingkainya di sini akan dibentuk seperti bevel yang kita pilih, ya. Nah ini, ya, sudah jadi. Jadi kalau mau dilihat dari grup, kemudian di sini saya pilih rotate, putar, ya. Nah itu untuk mengatur bevel-nya. Kalau kurang tebal berarti perlu diedit dari atribut panel ya. Nah atribut panel ini tinggal kita pilih gambar bingkainya yang objek satu, kemudian kita pilih bevel. Nah ini untuk extrusion-nya kita ubah, misalkan 50. Nah ini, kalau kurang ya diubah lagi 100 misalkan. Silahkan aja, ya. Kemudian untuk weight-nya, depth-nya kalau misalkan kurang ya bisa kita ubah dari situ. Jadi kita lihat dulu hasilnya. Apakah ini sudah cukup? Misalkan sudah cukup ya sudah. Ya. Nah ini. Sudah jadi. Nah kalau sudah jadi, kemudian saya pilih grup objek sorry ya. Saya pilih objek grafik 2 ya. Objek grafik 2 ini kotak yang dalam. Nah, di dalam kotak yang dalam ini bisa kita isikan atau bisa kita atur tampilannya dengan warna atau bisa kita atur tampilannya dengan gambar ya. Kalau warna ya color, ini diubah ke putih saja. Nah, gini ya. Diubah ke putih. Kemudian diganti tekstur kalau pengen diatur teksturnya ya. Nah, nanti dari tekstur di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada image ya. Yang pertama di sini ada image. Yang kedua ada video. Jadi image ini untuk mengisi bagian dari objek kotaknya ini dengan gambar. Video untuk mengisi objek kotaknya ini dengan video. Ya. Nah, kalau pengen diisi dengan video ya langsung pilih videonya saja. Ya. Tinggal diaktifkan satu video yang tipenya AVI. Kita coba cari dulu, ya. Soalnya di sini nggak ada unit ya. Oke. Dari bahan kuliah aja videonya, ya. FA1. Nah ini misalkan ya. Saya gunakan latihan 1 untuk tampilan dari videonya atau latihan 4 lah ya, latihan 4 untuk tampilan dari videonya. Nah, kalau sudah saya open, maka latihan 4 tampil. Ya. Nah, latihan 4 tampil di sini tampil dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi dia akan dibuat tile. Ya. Jejer-jejer. Karena ukurannya tidak sama dengan perbandingan lebar tinggi dari objek kotaknya. Ya. Nah, untuk mengatur supaya satu, nanti ini tinggal digulung aja ya. Atribut panelnya ini tinggal digulung. Nah, di dalam wrap di sini nanti tinggal kita pilih fit width to bonding dan fit height to bonding.
ya. Maka nanti di sini akan muncul videonya. Nah, ya videonya jalan. Ya. Nah, oke. Kemudian kita coba lihat, ini tampilan depan ya, tampilan sampingnya gimana, berarti kita ganti ke grup dulu. Nah, dari tampilan grup ini nanti tinggal diputar. Tampilan sampingnya oke, ya kelihatan kotaknya ya. Kotak tengahnya nggak kelihatan. Nah, tampilan belakangnya sama dengan tampilan depan. Ya. Jadi tekstur itu memang untuk mengatur tampilan dari semua bagian objek. Ya. Jadi kalau kita buat kotak dan kotak itu di tekstur, maka bagian depan, bagian atas, bagian kiri, bawah itu tampilannya seperti ini semua, ya. Merupakan bagian dari objek yang dibuat. Nah, kalau misalkan di sini saya ubah, saya normalkan ya. Ini nilainya dari rotation 0, kemudian ini juga 0. Nah, saya tampilkan dari menu view apa kemarin. Kalau pengen dilihat dari sisi atas, ada yang tahu? Ada. Ini enggak usah aja lah axis indikator ya. Ada yang tahu enggak? Kalau selection indikator berarti untuk mengaktifkan tanda warna hijau dan merah ini untuk objek yang terpilih ya. Oh, sorry. Top. Nah, ini ya. Jadi kamera view top itu bisa digunakan untuk menampilkan atau untuk melihat ya, untuk melihat posisi objek. Jadi kalau di sini saya ubah ke grafik 1, grafik 2 ya, kotaknya ya. Kemudian saya ganti ke position, kemudian sumbu Z-nya saya buat 50. Nah, maka nanti kotaknya ini akan mundur posisinya ya. Kotaknya ini posisinya akan mundur. Kalau dilihat lebih detail dari kotaknya, zoom in ya. Di sini bagian atas juga merupakan tampilan dari gambarnya ya. Nah, kalau kita putar semuanya tampilan dari gambar. Nah, ya. Seperti itu. Jadi ketika kita mengisi dengan menggunakan video atau gambar, maka secara otomatis di dalam pengaturannya di sini nanti akan ditentukan dengan video atau gambar yang kita pilih ketika kita masukkan ke dalam suatu objek secara keseluruhannya. Nah, terus bagaimana ketika kita pengen mengganti dengan bagian yang lain di bagian belakang ya. Nah, jadi dari bagian belakangnya ini pengen saya ubah dengan kayu misalkan. Ya, depannya tetap video, tapi bagian belakangnya nanti diubah kayu. Ya. Nah, ini depannya video, belakangnya kayu. Nah, untuk mengatur itu, di sini nanti kita bisa tentukan dulu yang pertama. Itu ukurannya harus kita ubah. Ya. Jadi objek 1 ya, objek 1 ini ukurannya sudah ditentukan bevelnya 50 poin, 100 poin ya. Kemudian pada objek 2
Bevelnya di sini juga 100 extrusionnya ya. Nah, berarti objek 1 dan objek 2 ini nanti akan memiliki ketebalan yang sama. Nah, untuk mengatur supaya tidak sama, maka objek 2 di situ ya. Ini kita ubah dulu bevelnya. Ya, ketebalannya kita ubah dulu. Ya. Nah, untuk mengubah ketebalannya tinggal ditentukan aja nih, misalkan diganti 10 boleh. Nah, tipis banget ya. Tipis banget. Kalau sudah kita ubah 10, kemudian dia dibuat maju. Jadi posisinya pada sumbu Z ya. Jadi kalau kita tampilkan lagi dari tampilan tampak depan, ya, dari tampilan tampak depan, maka nanti di sini bisa kita lihat sumbu X. Ya, sumbu X ini untuk mengatur posisi kiri dan kanan. Ya. Kemudian sumbu Y itu untuk menentukan posisi atas bawah. Sedangkan sumbu Z itu untuk menentukan posisinya lebih maju atau lebih mundur. Ya, ini. Jadi posisinya mau dibuat lebih maju atau lebih mundur. Nah, ini saya normalkan dulu dengan pengaturan standarnya, misalkan mau semua ya untuk position. Kecuali pada sumbu Z ya. Pada sumbu Z di sini saya buat minus 10. Nah, posisinya dia lebih maju. Tapi kalau dilihat dari tampak atas, maka di situ nanti masih tetap dalam koridor area bingkainya ya. Karena apa? Bingkainya ini ketebalannya 100. Tapi kalau di sini saya ubah min 100, nah maka dia akan berada di depannya bingkai. Ya. Nah, jadi di sini kita tinggal buat aja min 10. Jadi dia posisinya lebih maju. Ya, posisinya lebih maju, tapi tetap di dalam bingkainya. Nah, kalau sudah, kemudian kita buat satu objek lagi, ya. Kita buat satu objek lagi dari shape. Kemudian kita buat kotak yang kedua, ya. Nah, oke. Ya, kotak yang kedua posisinya ini sama dengan yang ada di dalam objeknya, ya. Sama dengan yang ada di dalam objeknya ini. Jadi posisinya ini sekarang sudah bertumpuk, ya. Jadi grafik 1 ini bingkainya, ya. Grafik 2 itu yang ada teksturnya, grafik 3 itu yang dibuat barusan. Nah, mana nggak kelihatan? Nah, dia berada di belakang ini. Kenapa? Karena posisinya 0. Sedangkan pada grafik 2 posisinya min 10. Min 10 ini berarti grafik 2 berada di depan dari grafik 3. Ya. Nah, kalau kita lihat dari pengaturan tampilannya, tampak atas ya. Ketika grafik 1 ini saya ubah, lebih mundur ya. 100 misalkan. Nah, ini kelihatan. Ya. Grafik 2-nya ini, grafik 3-nya ini. Ya. Kecil. Posisinya hampir sejajar. Karena apa? Terpautnya cuma 10 poin. Ya. Tapi hasilnya nanti kalau kita putar dalam model tampilan grup, ya. Nah, maka kan bisa dilihat. Ya. Nah, yang kecil ini berarti grafik 3. Ya. Nah, grafik 3 ini sekarang kita tinggal ubah. Grafik 3 terpilih, ya. Sekarang kita tinggal ubah dari teksturnya. Ini tidak menggunakan video, ya.
Jadi use-nya dihilangi checklist-nya ya. Nah, dah centangnya dihilangi. Dan sekarang kelihatan. Ya. Sekarang kelihatan. Jadi kalau kita putar dalam model grup, ada grafik 1, ya, grafik 2, grafik 3. Nah, sekarang tinggal kita atur tampilan dari masing-masingnya. Ya, jadi kita ubah lagi ke tampilan front, front ya benar ya, front. Kemudian ini kita ubah nilainya 0 semua. Ya. Kemudian pada grafik 1. Ini kita ubah posisinya ya, posisinya ini 0. Grafik 2. Posisinya min 10, berarti lebih maju ya. Grafik 3 posisinya 0, berarti sejajar dengan bingkai. Karena sama-sama tipis, jadinya nggak kelihatan. Ya. Kalau sudah dari menu project, kamera view kita ubah ke tampilan back. Nah, sekarang kelihatan ya grafik 3. Grafik 3 tinggal kita ubah ukurannya dari resize. Ya. Kita ubah ukurannya dari resize. Kemudian kita drag. Ya. Sorry. Nah, ini. Nah, dibuat ukurannya sama dengan grafik 2 ya. Paling tidak di dalam bingkai lah ya. Nah. Maka nanti ketika kita tampilkan dari kamera view tampak depan normalnya ya, kemudian di sini kita ubah ke grup dan diputar, maka hasilnya nah ya. Kelihatan satu gambar. Padahal sebenarnya ini adalah dua objek. Objek yang depan untuk videonya sendiri, objek yang belakang juga sendiri. Ya. Nah, jadi kalau sudah kita buat seperti ini, tinggal kita atur materialnya ya. Nah, kita atur materialnya. Kita pilih ke grafik objek 1 dulu. Kemudian dari atribut panel ini kita tinggal pilih, dari isi palet ya, dari isi palet ini tinggal kita pilih object style, material gallery, kemudian kita tentukan mau model glass atau mau model plastik, ya, atau mau model yang lain, ya, metalik bisa, ya, itu. Nah, ini bisa kita atur dari situ, ya. Oke, dah, ya. Jadi di sini bisa kita tentukan, ya, dari tampilannya, mau pakai yang metalik, plastik, glass, atau wood, ya. Nah, ini tinggal diatur aja. Kalau wood ya berarti dari grafik 1 yang sudah kita pilih tadi di sini, ini tinggal kita masukkan aja. Nah, jadi kayu, ya. Atau yang ini bisa juga, ya. Terserahlah, ya, pengen yang mana. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita ubah lagi di dalam pengaturannya ini dengan grafik 3, ya. Grafik 3, kemudian objeknya, project kamera view-nya kita atur di back. Nah, ini mau dikasih tampilan gimana? Sama-sama kayu, ya berarti ini tinggal di drag aja ke sini. Udah berubah, ya. Tapi di bagian depan itu tetap video. Jadi sekarang kalau kita putar,
objeknya dari grup 1, di sini nanti sudah tampil 3 bagiannya. Bingkai dengan dengan material kayu, kemudian objek 3 dengan material kayu, objek 2 dengan tekstur. Ya. Nah, ini sudah jadi ini. Ya. Nah, kalau sudah jadi, kemudian yang berikutnya tinggal kita tambahkan teks ya. Saya zoom out dulu. Jadi biar kelihatan tagnya ya. Nah, kalau sudah kita tambahkan tag, tapi tidak dengan posisi yang sama. Ya. Jadi di sini nanti ini saya buat lebih mundur ke belakang. Ya. Semuanya. Ya, satu grup. Berarti di dalam grupnya, ini tinggal kita atur. Misalkan 500. Sorry. Position dulu ya, position. Nah ini grupnya di subset kita atur 500. Ah udah ya. 500 sudah mundur ke belakang ya. Kemudian di sini nanti tinggal kita arahkan agak ke atas ya dari grupnya. Kita arahkan ke atas ya. Kemudian kalau sudah kita tambahkan tulisan akuarium. Nah, oke. Ya. Secara otomatis objek baru yang dibuat itu akan selalu diberi pengaturan terakhir ya. Pengaturan terakhirnya di sini karena untuk mengatur tekstur, maka tag akuariumnya juga secara otomatis ditampilkan tekstur ya. Jadi ini tinggal kita ubah aja di sini. Ya. Nah, jadi. Nah, kalau kesemuanya pengen dianimasikan, maka di sini nanti tinggal pilih grup diputar. Ya. Nah, udah jadi. Ya. Tagnya kurang besar, maka di sini nanti tinggal kita pilih tag akuarium. Kemudian pada ukurannya tinggal kita atur dari before. Kurang tebal ya misalkan, kurang tebal. Nah, 100 lah. Sama dengan ketebalan dari objek bingkainya. Ya. Nah, ini. Ya, mau diberikan tampilan bentuk metal pada tagnya, berarti pada tagnya di sini nanti di dalam isi palet ya. Untuk objeknya di sini tinggal kita ubah metalik ya. Tuh. Ya. Kita coba lihat apakah sudah berubah. Oh, belum. Ah, ini udah jadi metalik ya. Nah, mengkilat ya. Nah, ini di dalam pengaturan efeknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, silahkan. Jelas, Pak. Belum ada? Ya, saya kira kalau belum ada, itu dulu ya. Itu dulu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Implementasi dari pengaturan-pengaturan yang sudah kita coba pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, kalau di sini mau dikasih background, seperti yang kemarin sudah pernah kita coba, ya, tinggal kita atur dari objek, scene ya, scene, color background kalau mau pakai warna, image background kalau mau pakai gambar,
atau video background kalau pengen pakai video. Ya. Jadi kalau pengen ditampilkan video background ya tarik aja. Nah, udah jadi. Nanti secara default dia akan ditampilkan seperti yang diatur. Nah, ya. Nah, ini bentuk animasi. Itu, ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Jelas, Pak. Oke, kalau belum, nanti saya share di Siakat itu latihan sama video ini ya. Anda copy aja latihannya, di-download latihannya, nanti bisa dicoba. Latihan di situ bisa Anda gunakan seandainya nanti pada saat ujian nilai Anda kurang baik. Ya. Nilai Anda kurang baik sehingga nanti tugas-tugas yang saya berikan sebelumnya itu saya minta untuk dikumpulkan sebagai bagian untuk menambah nilai. Ya. Itu. Jadi kenapa kok sampai sekarang tugasnya tidak diminta? Ya karena nanti ada waktunya untuk diminta. Ya. Yang penting Anda kerjakan saja tugas atau latihannya, jagan-jagan kalau nanti ujiannya kurang baik nilainya. Nah, harapan saya ya ujiannya semua baik nilainya ya. Nah, itu dari materi yang bisa saya sampaikan pada sore ini ya, untuk mata kuliah film dan animasi 1. Minggu depan kita lanjutkan lagi ke pengaturan-pengaturan yang lain dari pembuatan objek 3D dengan menggunakan Corel Motion Studio 3D. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat sore ya.